Hai guys, bersama Derby. Akhirnya Prabowo turun tangan untuk menghadapi siapapun yang pengen musik Gibran. Yang terbaru guys, Dr. Tifah mengatakan kalau proses yang mereka ajukan ini didiskriminasi, maka mereka akan mengajukan ini semua sampai tingkat internasional. Oh my god. Mabuk terus nih dokter. Oke, kita akan bahas soalnya ini kayak pengulangan apa yang terjadi di masa lampau. Persis banget oleh Dr. Tifah juga. Kita bahas, ini dia reaksinya. Bakal membahas tentang apa Pak? Di dalam Pak? Ini baru real purnawirawan. Suara mereka itu dapat kehormatan oleh Prabowo. Didengar langsung. Mereka langsung diundang ke istana. Ya kan? Diundang kan ini kan? Jadi gak hoax kan? Sambangi istana negara. Mereka dapat privilege ketemu Prabowo menyampaikan isi hatinya. Dan saya pikir ini adalah langkah Prabowo yang seolah-olah takutnya kan di framing kan, oh, Prabowo ini nggak menghargai suara seniornya dia. Ya harus kita akui, Tris itu seniornya Pak Prabowo. Tapi lewat ini kayak nggak semuanya kok pengen wakilku ini diganti, nggak semuanya kok. Itu hanya sedikit orang. Saya undang saja orang-orang yang betul-betul mencintai NKRI, menghargai proses demokrasi. Makanya yang terbaru guys, ini guys, Bobi Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wapres Tri Sutrisno, baru saja dicopot dari jabatan Panglima Kagop Wilhan I dan dimutasi menjadi staf. Senang benar dengar. Bentar. Oh my god. Itu terjadi informasinya kemarin. Oh my god. Walaupun mutasinya dia berbarengan juga dengan beberapa, tapi tetap ini seperti nggak bisa meredam segala dugaan kita bahwa ini ada peran bagaimana negara ingin memproteksi. Prabowo ingin memproteksi bagaimana orang yang sudah dipilih oleh rakyat harus dihormati. Sampai lu nggak bisa menemukan celah untuk mengimpeachment Gibran, mohon maaf, semua hanya omong kosong. Itulah pesan yang disampaikan oleh Prabowo. Dan banyak yang bilang guys, ada yang bilang seperti ini, bahwa bukti dari kenapa anaknya dimutasi karena anaknya sendiri nggak bisa bagaimana mengarahkan ayahnya atau melindungi ayahnya dari proteksi orang-orang yang pengen memakai ayahnya untuk kepentingan mereka. Itu dugaan. Tapi ya biarkan itu berkembang ya guys ya. Coba kita dengarkan sedikit titan dari ini. Berita anaknya Trisno yang baru menduduki jabatan penting di TNI. Baru 4 bulan sekarang udah dicopot. Jangan biarkan mereka berkuasa. Nanti mereka bisa ngatur TNI yang lain. Udah benar itu copot aja anak cucu mereka itu semua jenderal yang ikut tanda tangan itu dicopot aja karena mereka mau memaksulkan Gibran. Jadi udah bagus banget ini kalau dicopot. Jangan kasih mereka kesempatan untuk berkuasa. Nanti mereka bisa ngatur TNI yang masuk lain. Masuk akal guys. Copot. Masuk akal guys. Mereka jangan kasih mereka tempat yang empuk. Jangan biar bapak-bapaknya itu sadar bahwa anaknya masih di bawah kekuasaan Prabowo Gibran. Gitu. Bagus. Khusus KSADI. Kalau orang bilang sih jabatan staf sus sama saja seperti nonjob. Padahal Jenderal Bintang 3 ini baru 4 bulan menduduki jabatan top tersebut. Ya, walaupun ada jenderal-jenderal lain yang juga dimutasi, namun pencopotan Legend Kunto Arif menimbulkan tanda tanya karena terjadi usai kelompok purnawirawan TNI yang di dalamnya ada Tri Sutrisno menuntut Wapres Gibran dicopot lewat MPR. Nah, tapi apakah memang ada hubungannya atau tidak? Ya, hanya mereka-mereka aja yang tahu ya.
Tapi ini sinyal keras ya. Aku nggak ngebayangkan banyak yang jenderal itu apakah ada hubungannya dengan purnawirawan yang sempat tanda tangan tersebut. Kalau memang benar banyak, lebih dari 5 atau berapapun, itu adalah sinyal dari Prabowo. Bagi siapapun yang ingin mengkudeta, lu nggak layak ada di TNI, apalagi menjabat sebagai pemimpin. Berarti membuktikan intelijennya Prabowo top, keren, nggak ada lawan. Oh my god, makasih Pak Prabowo. Oh my god, ini bukti guys. Prabowo juga kayak ngasih bukti kepada kita semua. Bukan Jokowi yang menjorokkan Gibran ke gue. Bukan. Emang gue yang pengen nih anak menjadi wakilnya gue. Lu mau apa? Kalian semua mau apa? Wis. Makasih Pak Prabowo. Makanya saya nggak tertarik nyerang Prabowo. Walaupun ada beberapa yang berusaha untuk mengkritik Pak Prabowo, tapi saya berusaha untuk enggak. Saya yakin Prabowo itu bukan Prabowo yang kita takutkan yang lampau, bukan. Saya asli udah mulai mencintai Prabowo itu sejak masa-masa kampanye. Walaupun ya semua tahu ya sejarah saya siapa yang saya pilih. Tetapi itu membalikkan seketika perasaan saya kepada Prabowo. Oke, yang kita bahas guys yang terbaru adalah ini yang terbaru, Dokter Tifa. Oh my god, ini betina, ini penipu. Coba ya, narasinya kita baca guys ya, lewat tweetan dia. Usulan Dokter Tifa. Usulan Dokter Tifu. Jika ijazah dan skripsi KW yang sudah dilakukan digital forensic research dengan metode yang sangat ilmiah oleh Dr. Rismond Hashiholan Sianipar, dimentahkan juga oleh hukum di Indonesia dan dinafikan oleh UGM. Udah main play victim dia ini guys ya. Udah mulai main play victim kalau mereka akan kalah bertubi-tubi, lulu lantak. Yes. Ya, mereka sudah main play victim kalau sudah dimentahkan oleh hukum. Oke guys ya, oke. Maka sudah waktunya untuk membawa dokumen ini nih, ijazah dan skripsi KW 15 ke institusi digital forensik internasional. Makanya lebih lucu guys ya. Dan jika mereka sudah memberikan analisisnya, kita bisa bawa kasus ini ke Amnesty Internasional dan ICC. Oh my god, masih mainan seperti ini terus tertipu ini ya. Oke, silahkan simak kuliah Dr. Tifa di video ini dan sebarkan hingga jari Anda menghasilkan amal jariah kita semua. Ya Tuhan, hari gini lo nggak ngasih uang untuk membantu lo promote, mamam tuh ya kata Badrja Amin Rais, kata-kata orang pendemo nasi bungkus. Kita breakdown sedikit ya. Ini sama aja narasi ketika si Tifu ini mengatakan kepada Anies, Nis, level itu bukan lagi gubernur, tapi sekjen PBB. Itulah mainannya si Dokter Tifu ini. Oke, kita bahas sedikit ya mengenai digital forensik yang dibuat oleh Rismond. Nggak ada sejarahnya digital forensik menangani masalah absah atau enggaknya ijazah. Nggak ada hubungannya itu. Ilmu itu nggak nyambung. Nggak nyambung gitu kan. Terpakai itu ilmunya itu. Biar paham kau. Nggak sekalian keilmuan kedokteran itu yang kau bilang per milimeter lah jarak antar mata, rahang lah, gigi lah, nggak sekalian Ikatan Dokter Gigi Internasional. Nanggung sekali kau, nggak bangga kau, nggak pede kau bahwa kau diakui sampai tingkat internasional. Kamu dong, ngapain kamu mau angkat-angkatkan Rismond? Rismond bentar lagi kok tahu dia di penjara, ditinggalkan semua. Udah gak dapat uang apa-apa, di penjara.
Kau aja Dokter Tifa ya. Kau dulu anggap dirimu itu penting. Karena kau kan yang mengatakan mata awam, seorang dokter bisa memahami antar jarak mata kiri dan mata kanan. Nggak mungkin itu berjalan dengan usia, itu akan semakin merapat. Nggak mungkin. Itulah yang diucapkan oleh Dokter Tifu ini. Tapi kita ingat banget ya, omongan Dokter Tifu ini sempat disindir langsung oleh Irma. Uni terkasih. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya seorang, misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Yang terbaru Aiman kena karena menghadirkan si penipu ini untuk hadir di acara talk show-nya. Walaupun aku sedikit masuk akal, karena memang mereka ingin mencari kambing hitam. Kan agak aneh mereka tiba-tiba muncul kan, bersamaan. Ternyata benar. Pengen ngasih tahu, ijazah yang selama ini kami bahas, itu karena ulah ini ya, kalaupun nanti kami dipenjara karena ijazah ini yang ditangkap ya, nggak ada. Kau yang kena Dokter Tifu, kau orang pertama. Bisa-bisa aja kau bawa internasional ke tingkat ini. Jangankan bicara internasional. Di Indonesia aja kau nggak dipakai kau. Jangankan internasional. Praktekmu aja nggak ada Indonesia. Jangankan masyarakat luar sana. Emang ada pasienmu di Indonesia ini? Kecuali anakmu mungkin, orang tuamu mungkin, keluargamu. Berhentilah menipu dengan gelarmu itu. Karena kalau kau memang siyakin itu, kau nggak akan bawa Anies ke tingkat internasional, Rismon ke tingkat internasional. Kamu itu kan dokter kan, kau bilang kan, dokter terserah kau lah, ya kan? Walaupun nggak diakui, Tifa. Tapi oke, kita ikuti kemauanmu karena apa? Hotel Prodeo akan menjadikan kamu menjadi gelar Profesor Tifa. Sekolah di Prode itu enak sih Tifa, nikmati itu nanti ya Dokter Tifa. Sampai jumpa di persidangan. Bahkan aku gak sabar melihat saat ponis, melihat wajahmu, Roy Suryo, Rismon, Egy Sujana, Yangkah, Kurnia, Ibu Kurnia. Kita terus kawal guys, support terus ya guys ya. Ini hari tanggal 1, tapi kita akan saya mundur dikit, sepertinya tanggal 3 akan melaunching apa yang menjadi keinginan saya atau apa yang menjadi inovasi untuk mengawal ini, perjuangan ini lawan hoax. Thank you guys, bye bye.